Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, semester 6, nomor induk mahasiswa 17612011862. Kali ini saya akan presentasikan buku teori dan praktek pengambilan keputusan hasil karya dari Bapak Dr. Hamdani SEMMMAK. Beliau adalah dosen sekaligus kaprodi manajemen di kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini akan saya kupas di bab 4, yaitu pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Etika dalam bisnis. Etika adalah sebuah kata yang berarti etos, berasal dari bahasa Yunani. Etika memiliki kaitan dengan sistem nilai tentang bagaimana manusia hidup yang akan terwujud dalam pola perilaku dan dilakukan secara berulang. Etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis soal cara menjalankannya dengan adil dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Etika merupakan sebuah sistem mengenai standar moralitas atau nilai. Etika juga merupakan cara pandang terhadap sebuah standar moral dan nilai-nilai tertentu. Etika merupakan studi mengenai bahasan tentang moral dan pilihan. Kajian tersebut membahas dua sisi dikotomis cara pandang baik dan buruk, benar dan salah. Budaya organisasi itu sendiri merupakan sebuah sistem tata nilai yang dibagi seluruh anggota organisasi yang berkaitan dengan hal yang penting dan serangkaian keyakinan mengenai bagaimana fenomena dunia ini berjalan. Pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Seorang manajer menempatkan etika dengan esensi dalam setiap keputusan yang akan diambil. Pendekatan normatif rupanya tidak cukup bagi seorang manajer untuk mengambil sebuah keputusan. Akan tetapi, seorang manajer harus mempunyai atau mengambil keputusan melalui pendekatan-pendekatan yang lebih, diantaranya yaitu 1. Pendekatan manfaat, 2. Pendekatan individualisme, 3. Pendekatan hak moral, dan yang keempat yaitu pendekatan keadilan. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial lahir dari kesadaran moral individu dan organisasi dalam sebuah tindakan nyata untuk mencapai kesejahteraan. Pandangan ini didasarkan pada tanggung jawab organisasi terhadap pemenuhan kepentingan stakeholder, baik direct stakeholder maupun indirect stakeholder. Tanggung jawab sosial biasanya diwujudkan dengan beberapa kegiatan seperti pembagian sembako, pembangunan fasilitas umum, pengobatan gratis, dan lain-lain. Manusia dan rasionalitas. Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap manusia selalu mempertimbangkan aspek rasionalitas, dalam artian manusia selalu berusaha untuk memaksimalkan nilai manfaatnya. Pandangan rasionalitas mengasumsikan bahwa para pengambil keputusan memiliki kapasitas intelektual dan mental yang mumpuni untuk mengolah seluruh informasi dan mengevaluasi seluruh alternatif. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan etika dalam keputusan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang perilaku organisasi, sebab perilaku menjadi rujukan dan panduan untuk meningkatkan peran etika dalam organisasi, terutama pada saat pengambilan keputusan. Etika pengambilan keputusan adalah studi tentang penerapan pertimbangan-pertimbangan moral dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dimulai dari merumuskan masalah, mencari berbagai alternatif tindakan, menentukan alternatif terbaik, mengimplementasikan keputusan, dan pada tahap terakhir adalah mengevaluasi hasil keputusan. Permasalahan terkait dengan etika bisnis secara umum dan permasalahannya. Permasalahan terkait dengan etika bisnis secara umum dan solusinya.
Secara umum permasalahan yang sering dijumpai adalah praktek bisnis adalah etika dan tanggung jawab perusahaan. Masalah yang lain terkait dengan tanggung jawab perusahaan antara lain yaitu ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat seperti pembuangan limbah. Adanya tindakan insider trading dalam perdagangan. Keputusan bisnis mengedepankan keuntungan jangka pendek, dan yang terakhir adalah adanya PHK sepihak atau PHK yang tidak wajar. Dari kesimpulan di atas, keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain. Idealnya, seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika, sehingga keputusan yang diambil akan mengacu tidak hanya pada kepentingan sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak termasuk lingkungannya. Mudah-mudahan presentasi saya membawa manfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.